Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, sekarang kita akan masuk ke ad-darsu rabi'u ya, pelajaran yang keempat. Nah, di sini ada beberapa ya, ada yang alif, ada yang ba. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari isim nakirah dan ma'rifah. Nah, di sini kita akan belajar tentang huruf jar ya. Nah, ini contohnya, kita masuk saja. Contohnya ini al-baitu. Ketika memasukkan salah satu huruf jar, contohnya di sini fi, artinya di dalam ya. Jadi fil baiti. Nah, jadi tandanya kasroh ya. Asalnya baitu domah, dia menjadi kasroh. Kemudian al masjidu fil masjidi. Kemudian al maktabu alal maktabi. Nah, tuh kan jadi kasroh juga. Kemudian as-sariru alas sariri. As-sariru dia ranjang, jadi ala di atas, jadi di atas ranjang. Kemudian masuk ke yang ba. Nah, ini mengganti domir yang zohir ya, seperti nama ke domir aja ya di sini. Isim zohir ke domir ya. Nah, ini contohnya ada pertanyaan, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Nah, bisa dijawab dengan domir ya di sini, atau kata ganti pelaku Muhammad karena dia laki-laki mudzakkar, jadi penggunaan domirnya adalah huwa ya. Huwa fil ghurfati. Maksudnya di sini asalnya Muhammadun fil ghurfati, jadi huwa fil ghurfati. Kemudian aina Yasirun, ini juga sama ya, Yasirun dia mudzakkar ya, sama. Jadi di mana Yasir? Kemudian jawabannya huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Kemudian wa aina Aminatu. Nah, sekarang di sini Aminah ya, perempuan. Jadi penggantian domirnya bukan dengan huwa lagi ya, tetapi dengan hiya ya di sini. Jadi jawabannya hiya fil matbahi, dia di dalam dapur. Kemudian ainal kitabu, di mana buku? Nah, ini juga buku dia apa? Mudzakkar ya masuknya. Jadi penggunaannya jadi huwa alal maktabi. Jadi maksudnya buku itu di atas meja, atau dia di atas meja. Kemudian aina sa'atu. Nah, ini sa'atu dia masuk ke tanda muannas karena di akhirannya ada ta marbutoh ya. Jadi jawabannya hiya alas sariri, dia di atas ranjang. Nah, kayak gitu ya penggunaan yang isim zohir sama domir ya. Jadi bisa mengganti yang asalnya zohir nama orang menjadi ke domir ya. Kemudian di sini lanjut ke latihannya di sini. Di sini ada tamarin wa latihan. Ini dia petunjuknya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini yang pertama, ainal kitabu. Nah, ini kita jawab dengan domir ya, isim domir. Kitabu asalnya mudzakkar, jadi di sini huwa misalnya alal maktabi ya. Maktabi misalnya, dia di atas meja. Kemudian yang kedua, aina Muhammadun, juga sama ya, Muhammadun dia asalnya isim zohir diganti dengan domir ya. Jadi jawabannya juga sama, huwa. Misalnya fil masjidi ya. Masjidi. Kemudian yang ketiga, aina sa'atu. Nah, ini sa'ah ada tamar buto di akhirnya, berarti dia salah satu tanda muannas, jadi jawabannya bukan huwa lagi ya, jadi hiya misalnya alal sariri, alas sariri. Kemudian yang keempat, aina Yasirun, di mana Yasir? Nah, ini Yasir nama laki-laki, berarti dia penggunanya pakai huwa lagi ya. Huwa misalnya fil baiti. Kemudian yang kelima, aina Aminatu, di mana Aminah? Nah, Aminah ada nama perempuan ya, dia berarti jawabannya pakai hiya ya. Hiya fil matbahi, di dapur ya. Dia di dapur. Kemudian
Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di ruangan? Kita boleh jawabannya antara iya dan tidak ya, na'am aja ya, na'am. Berarti jawabannya hiya fil ghurfati ya, diulang lagi. Fil ghurfati. Kemudian Yasirun fil matbahi, apakah Yasir di dapur? Nah ini jawabannya kita la aja, la. Huwa fil hammam misalnya, fil hammami. Kemudian man fil ghurfati, siapa di dalam kamar? Misalnya huwa Muhammadun misalnya. Ini bisa jawabannya gitu ya, huwa Muhammadun atau fil ghurfati Muhammadun. Tapi di sini karena semua menggunakan awalan isim domir, jadi kita semua pakai domir jawabannya. Kemudian waman fil hammami, dan siapa di kamar mandi? Nah jawabannya kita bisa jawab misalnya hiya aja, hiya Aminatu ya. Kemudian 10, madza al maktabi, apa di atas meja? Hiya misalnya as-sa'atu, atau bisa juga al maktabi sa'atun ya. Kemudian 11, madza ala sariri, apa di atas ranjang? Huwa misalnya huwa kolamun, huwal al-kolamu ya. Nah kayak gitu nih. Bisa juga nanti si ini nggak pakai alif lam ya, huwa kolamun atau hiya sa'atun dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke latihan yang keduanya di sini. Iqra waktu ma'dhofti awakhir kalimat. Jadi baca dan tulislah beserta harokat akhir kata-katanya. Dan ini gampang ya, kayak yang tadi. Kalau pakai alif lam jadi al madrasatu fil madrasati, jadi kasroh tandanya, fil baiti. Nah ini tanpa huruf jar, jadi al baitu, al ghurfatu, al hammamu, fil matbahi. Kemudian al maktabu, alal maktabi, alal kursi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. Nah kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, iqra waktu, nah ini baca dan tulislah. Ini juga sama ya. Contohnya nih, at-talibu fil jami'ati, siswa itu di kampus atau mahasiswa itu di kampus. Kemudian ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di dalam masjid. Kemudian aina tajiru, nah ini dijawab dengan domir ya, isim domir, huwa fit dukani, dia di dalam toko. Kemudian al-qalamu alal maktabi, pena itu di atas meja. Kemudian yang kelima, aina Zainabu, nah ini Zainab nama perempuannya, di mana Zainab? Jadi penggunanya domirnya hiya fil ghurfati, dia di dalam kamar. Kemudian yang keenam, ainal waraku, di mana kertas itu? Jawabannya huwa alal maktabi, dia di atas meja. Kemudian ainal mudarrisu, huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Aina Yasirun, huwa fil mirhaudi, dia di dalam WC atau toilet ya. Di sini mirhaudi, WC atau toilet. Kemudian yang ke-9, asyamsu wal qamaru, nah ini ada dua ya, asyamsu wal qamaru fis samai. Jadi asyamsu dan qamar, bulan ya, matahari dan bulan di langit. Kemudian man fil fasli, dan siapa di dalam kelas. Nah itu cuma baca aja kita sama kasih harokat. Kemudian masuk ke di sini kita akan belajar tentang nama-nama ya. Di sini yang alif ada nama-nama, yang sebelah kanan dia nama laki-laki, kemudian yang sebelah kiri dia nama-nama perempuan.
Nah, ini yang nama laki-laki dulu ya, kita baca. Ini contohnya Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nah, di sini kalau nama laki-laki yang di sini ya, akhirannya dia tanwin semua ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, dan lain-lain. Jadi nggak dibaca Muhammadu atau Khalidu atau Hamidu. Nah, itu salah ya kalau cuma satu nama. Nah, itu untuk yang laki-laki. Adapun yang perempuan yang sebelah kiri maka kebalikannya ya. Tadi kalau dibaca, kita baca di sini contohnya Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, di sini nama-nama yang perempuan malah kebalikan dari yang laki-laki. Kalau laki-laki dia tadi akhirannya tanwin, kalau ini yang perempuan nggak boleh tanwin ya. Misalnya kita baca Aminatun, nggak boleh ya, atau Zainabun, nggak boleh ya. Zainabun atau Fatimatun dan lain-lain, berarti itu salah ya lafazannya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya di sini. Yang latihannya di sini. Iqra waktub ma'dhabti awakhiril kalimat, yang dibaca dan tulislah beserta harokat akhir kata-katanya. Nah, ini kita akan belajar baca nama-nama ya. Tadi ingat kalau mudzakkar dia bacanya gimana, kalau muannas gimana ya. Nah, ini Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, kemudian Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, ini Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Nah, kayak gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan yang pelajaran Durusul Lughah, pelajaran yang keempat, yang alif. Insyaallah nanti kita akan lanjut ke yang banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.